Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sing it out. Amen. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Amin ya Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Haleluya.
kemuliaan dan kejayaan. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Yes. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Amin Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Amin. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi. Ibadah ini akan dimulai. Mari kita bersatu hati. Kita berdoa biar Roh Kudus menjamah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, yang selalu kami puji, kami sembah di tengah-tengah kehidupan ini. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kalau kami ada pada saat ini itu karena kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna bagi hidup kami Bapa, bagi jemaat GBI Lenteng Agung Jagakarsa yang sedang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah ini, lawatan Allah sempurna di ibadah ini Tuhan. Agar ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari yang indah ini Bapa. Kami mau berdoa Tuhan kepada gembala pembina kami beserta keempat wakil bersama keluarga mereka, keluarga besar mereka. Tangan Tuhan selalu melindungi, menjaga, menolong, menopang mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka dimanapun mereka menyampaikan isi hati Tuhan. Ada tanda mujizat, ada tanda heran, ada kuasa Tuhan bekerja, banyak orang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepada Gembala Rayon kami beserta kedua wakil, Gembala Ranting, Gembala Cabang. Tuhan memberkati, melindungi, menjaga, menolong mereka bersama keluarga mereka. Cukupkan mereka dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kuasa Tuhan menyertai akan pelayanan mereka juga ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus kepada gembala kami beserta wakil. Tuhan memberkati bersama keluarga mereka juga. Tangan Tuhan menolong, menopang dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Nama Tuhan selalu juga dipermuliakan lewat gembala kami dan wakil gembala kami Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan kepada para pengerja GBI Lenteng Agung, Serengseng Sawah, Jagakarsa bersama keluarga dan keluarga besar mereka. Tuhan, hari-hari ini hari-hari semakin sulit.
Tapi kami percaya kalau kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, ada satu jawaban yang pasti yang Tuhan berikan bagi kami sebagai pengerja, diaken dan diakones Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga kepada bangsa yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Kami ada di bangsa ini Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan Engkau melihat keadaan di bangsa ini, bahkan di dunia ini Tuhan. Ekonomi semakin sulit Bapa. Tetapi kami berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa jamahan Tuhan turun atas bangsa kami. Urapan Tuhan mengurapi bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Alukan virus dari bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan orang-orang yang sedang mengena virus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Agar segala keputusan yang mereka ambil pada saat ini untuk bangsa ini benar-benar datang daripada Tuhan. Dan pemulihan terjadi di bangsa ini, terutama pemulihan ekonomi ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa kepada gereja ini, TDRP ini ya Tuhan. Tuhan berkati tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna di tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Inilah doa, ucapan syukur, terima kasih kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan Engkau, Engkau akan memberikan satu kepastian dalam hidup kami, bahkan gereja kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami andalkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena hidup yang kami hidupi sampai hari ini adalah hidup karena kami percaya akan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami, yang dimana Engkau sanggup menggenapinya untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa terus kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam setiap rencana-Mu yang mulia bagi hidup kami. Haleluya. Haleluya. setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Apapun keadaannya kami takkan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami katakan dengan iman, Aku punya Tuhan yang
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dan katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, Jauh lebih besar dari masalah kami, jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Itu Engkau Tuhan Yesus. bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dariku. Terima sekarang, ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, yes, kemenangan darimu. Ku percaya Kau yang telah berjanji dan Kau setia. Ku berharap, ku mengandalkan Engkau. Ku percaya janjimu aja. Haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Mari teguhkan hati kita dengan janji-janjinya. Semakin teguh, saudara, berkatakan dengan iman. Aku percaya, aku berharap, ku tidak akan goyah, ku tidak akan lemah. Haleluya. Walaupun lewati badai, lewati lembah kelam, walau di masa kesesakan, aku tetap percaya hidupku di dalam-Mu. Haleluya. Mari terobos, mari dorong iman kita, saudara. Mari dorong iman kita dengan percaya. Katakan, aku percaya Tuhan, aku pasti akan melewati masa ini bersama-Mu. Aku takkan goyah, aku percaya. Bahwa terus kami melihat dan menyadari betapa besarnya Engkau di dalam kami, Tuhan.
Betapa hal yang besar yang Kau jadikan kerjakan dalam hidup kami. Sungguh memberikan kekuatan bagi kami, sungguh menguatkan kami, berharap lagi, percaya lagi kepada-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya musik saja. Ku punya, dan jemaat Tuhan, katakan jemaat Tuhan, yang telah berjanji. Aku percaya, aku mengandalkan Engkau Tuhan, dan aku gak akan kecewa. Aku berharap pada-Mu Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ini yang kami alami. Engkau Tuhan waktu kami mengandalkan, percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Yesus, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Wow, Tuhan pemulihku. Oh haleluya. Mari dimanapun kita berada, kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Sebab kami percaya akan kebesaran kuasa-Mu ada di dalam kami, jauh lebih besar daripada segala masalah yang ada di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau bersorak-sorai buat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami mau merayakannya Tuhan, besar setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Dimanapun kita berada, kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Engkau yang memiliki hidup kami, yang menciptakan segalanya dahsyat dan heran bagi kami Tuhan. Haleluya.
Allah, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Ini doa kami Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Yes. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan sama-sama. Yes. Great is our God. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan kebesaran Tuhan dalam kita, saudara. Katakan, dia pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin, kami bangga. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Ayo nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Ayo. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Mari dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan bagi Tuhan ya. Yes. Penuhi ruangan yang ada di sekitar kita, di rumah kita, dengan pujian kepada Tuhan. Kami nyatakan doa kami kepadamu Tuhan. Yes. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Yes. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Great is datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman.
Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama perkatakan
Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Bagi seluruh gembala KUL, dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar segera melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung, dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Nyatakan saudara, kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhan.
mulutku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Makasih Tuhan, haleluya. Kini saja kami mengambil bagian kami untuk duduk diam dekat di kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita satukan hati kita pada hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih atas segala kasih anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan terlebih lagi sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah saat ini, dimanapun kami berada, juga hamba-Mu di tempat ini yang sedang menyampaikan isi hati-Mu. Engkau mengurapinya, memberkati setiap kami, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu menjamah dan mengobarkan gairah hati dan hidup kami untuk terus kami haus dan lapar akan Tuhan, untuk kami terus mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu sehingga sampai pada setiap kami hamba-hamba-Mu, umat-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur, haleluya. Yang siap sambut firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bergairah dan antusias di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama diberkati firman Tuhan dengan judul Enjoy the Process. Sekali lagi saya akan ajak Bapak Ibu Saudara belajar dan juga mendalami firman Tuhan dengan judul Enjoy the Process. Langsung masuk dalam firman Tuhan, ayat yang mendasari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu boleh baca bersama-sama karena ada di layar Bapak Ibu Saudara semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan, kita sudah baca 2 ayat Bapak Ibu Saudara dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Dan kita ketahui ayat ini mengingatkan kita bagaimana dalam perjalanan anak-anak Tuhan ternyata ada satu yang diizinkan Tuhan, yaitu supaya kita masuk di dalam satu yang namanya ujian demi ujian. Kita akan gali lebih dalam lagi ayat ini supaya kita masuk dalam pengertian yang lebih dalam tentunya, lebih lengkap ya, lebih komprehensif dari berbagai aspek kehidupan kita, yaitu kita masuk di ayat yang kedua terlebih dahulu pelan-pelan ya. Sekali lagi judulnya pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Enjoy the Process ya, perhatikan baik-baik. Dalam terjemahan bahasa Inggris di situ dijelaskan ada kata consider it pure joy. Kata kebahagiaan ternyata ditulis dengan kata pure joy. Original, yang asli gitu ya. Pure joy, joy-nya benar-benar yang asli. Apa lanjutnya? My brothers, when you are involved in various trials, dikatakan begitu. Dan ayat 3 dikatakan, ada yang saya garis bawahi di sana dengan kata your faith produce endurance ya. Your faith produce endurance. Kata ketekunan ditulis dengan kata endurance di sana. Satu persatu kita lihat. Kata pure joy ternyata Bapak Ibu ditulis atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang lain dengan kata cheerfulness. Jadi bukan kata happiness mungkin ya, atau mungkin kata yang lain, kata bahagia yang seperti kita tahu, tetapi ternyata ada kata cheerfulness. Jadi ini adalah satu sikap yang melekat ya, satu sikap, bukan sekedar sebuah aktivitas. Lanjut, kata trials di situ kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata pencobaan. Trials, pencobaan. Tetapi ternyata dalam bahasa Inggris ada arti yang lain yang membuat kita mungkin tidak merasa ketakutan dengan kata pencobaan ya, tidak terintimidasi dengan kata pencobaan, yaitu dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata experiences. Pengalaman. Sedikit berbeda dengan kata pencobaan, karena kalau pengalaman itu artinya ada satu peristiwa yang kita ada di dalamnya dan juga ada sesuatu yang kita petik hikmahnya dari kejadian itu. Itu pengalaman. Apalagi ini pengalamannya bersama dengan Tuhan. Pasti dalam pikiran saudara mulai berubah dengan kata pencobaan yang selama ini mungkin kita mengerti. Kata trials ditulis dengan kata experiences atau pengalaman. Dan tentu saja kata yang ketiga disebut kata ketekunan dalam bahasa Inggris tulis dengan kata endurance. Ada passion di sana, ada kesabaran, ada ketabahan, dan tentu saja ada kata ketekunan. Apabila kita menggali kebenaran firman Tuhan lebih dalam Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menemukan yang namanya harta karun. Kalau sudah harta karun tentu nilainya ya tidak bisa dinilai dengan rupiah, dengan mata uang apapun ya. Apalagi ini harta karun yang original, otentik dari surga. Sangat mahal harganya. Puji Tuhan. Firman Allah adalah harta karun yang mulia, ini sebuah quote yang saya ambil, sekaligus kompas bagi kehidupan kita. Harta karun yang mulia, bernilai harganya, tetapi juga sebagai kompas. Sebagai apa? Sebagai kompas, jadi pengarah, mengarahkan kita, mendirect kita. Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa belajar, 3 macam enjoy di dalam proses yang kita bisa belajar pada hari ini, yang kita ambil dari ayat yang tadi kita sudah baca. Mari kita lihat dengan seksama. Yang pertama, ya, yang pertama kembali kepada ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Boleh diulang-ulang kata ini, kebahagiaan. Coba diulangi, kebahagiaan. Dan saudara imani supaya itu terjadi dalam hidup saudara. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kata pure joy bukan sekedar aktivitas, tetapi dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata karah. Karah. Karah ini bukan kata kerja. Karah ini kata sifat, artinya ini melekat pada sebuah person, ya, buah dari sebuah person. Artinya ini adalah salah satu karakter yang muncul dari seseorang. Jadi ini melekat. Dalam Kisah 13 ayat 52 dikatakan demikian. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Kata sukacita di situ ditulis dengan kata yang sama, yaitu apa?
perkara. Dari penjelasan di ayat Galatia 5 ayat 22, 23, di situ ada kata Bapak Ibu yang ditulis dengan kata sukacita. Bahasa aslinya juga sama ternyata, yaitu kara. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa buah roh itu dari Roh Kudus tentu saja, maka jangan khawatir bahwa kebahagiaan yang ditulis tadi di ayat yang kedua tadi kita sudah baca, artinya bahwa kebahagiaan yang Bapak Ibu Saudara dan saya terima adalah asli dari surga. Bukan dari yang lain, bukan kebahagiaan dari uang, bukan kebahagiaan dari dunia, katakan begitu, kebahagiaan karena kita dapat jabatan, bukan karena itu. Tetapi benar ini asli dan tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun, yaitu kebahagiaan yang dari Roh Kudus. Yang bersuka cita katakan amin, yang bersuka cita katakan yes, puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama yang kita harus enjoy the process adalah kita bisa enjoy dalam kebahagiaan tanpa dipengaruhi keadaan apapun juga. Mau keadaannya pandemi, mau keadaannya harus WFH, work from home, atau WFO, ya, work from office, ya apapun keadaannya, harus kerja di rumah, harus stay di rumah, stay at home dulu. Tetap kebahagiaan yang saudara dan saya dapatkan adalah yang asli, yaitu yang dari Tuhan, yang dari Roh Kudus. Ini membuat level kebahagiaannya berbeda, karena tidak dipengaruhi oleh keadaan. Hati saudara tetap penuh dengan damai sejahtera, full of joy, penuh dengan sukacita. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Saudara kasih Tuhan dengan pengajaran pada hari ini mengenai enjoy the process. Makanya anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mengerti akan hal ini, dia tidak akan terpengaruh dengan tekanan, dia tidak akan terpengaruh dengan aniaya sekalipun, bahkan ancaman yang sampai mengancam jiwa mereka, tidak akan terpengaruh. Saya berdoa kita akan menangkap hal ini dan mengerti dan mempraktekannya supaya setiap kita ya bisa enjoy, ya, kata enjoy. Ya, jangan salah sebut, ada kata yang lain yang dilarang ya, yang menjadi perdebatan. Yang kita kali ini belajar adalah kata apa? Enjoy. Puji Tuhan. Yang kedua, enjoy apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Ayat 2 juga mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata trial tadi saya sudah angkat di depan, bukan hanya artinya pencobaan seperti yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Ada arti yang lain yang cukup luas yang juga secara pengertian membangun kita, yaitu adalah experiences. Experiences artinya kita, saudara dan saya punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, punya pengalaman bagaimana mengalami kuasa Tuhan, punya pengalaman pembuktian janji firman Tuhan. Ini yang membuat saudara dan saya memiliki yang bahagia, yang otentik tadi. Kenapa? Karena kita mengalami yang namanya kuasa dan janji firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam pribadi kita, dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, mendidik anak. Anak-anak saudara pun mengalami yang namanya experiences ini. Jadi kalau kita menangkap pengertian ini, kita tidak menjadi ragu dan tidak menjadi takut tentang kata pencobaan. Sampai di sini yang mengerti boleh katakan amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ayat 1 Korintus 10 ayat 13 juga memberikan satu konfirmasi, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Dari kata dan kalimat ini Bapak Ibu Saudara, kita semua menjadi semakin mengerti kenapa kok dikatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Karena di dalamnya terdapat atau terkandung yang namanya pengalaman bersama dengan Tuhan. Artinya kita tidak ditinggalkan Tuhan, dan Tuhan tahu ukuran kemampuan kita. Makanya dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nggak usah khawatir, tidak usah khawatir. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak usah terlalu fokus dengan kata pencobaan-pencobaan, kemudian ada pencobaan-pencobaan lagi, kemudian ada kata dicobai lagi. Kalau terlalu fokus ke sana, biasanya sebagai
pembaca awam gitu ya, bisa jadi waduh ini kok dicobai terus, ini kok dicobai terus ya. Tetapi kalau kita bicara bahwa pencobaan itu adalah kata lainnya adalah pengalaman-pengalaman, maka saudara akan menjadi semangat maju terus dalam, oh ya saya mau punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Yes, saya mau punya pengalaman bagaimana firman Tuhan terbukti janjinya dalam hidup saya. Saya bisa diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang saya hadapi. Apa yang masalah saudara hadapi hari-hari ini? Saya tidak tahu persis, tetapi firman Tuhan mengatakan kepadamu akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar dari Tuhan akan diberikan kepada saudara, akan diberikan hikmat, diberikan kepandaian, kecerdasan, kelihayan, keahlian, supaya saudara bisa keluar dari masalah itu. Dan saudara bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan satu solusi dalam menghadapi masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan apa? Enjoy dalam kebahagiaan. Jangan khawatir, ini kebahagiaannya bukan dari dunia, bukan. Ini kebahagiaan yang asli, yang otentik. Pasti berbeda ya, kebahagiaan kalau yang asli sama yang KW pasti berbeda ya. Yang asli dengan yang tiruan pasti berbeda. Kalau yang KW, yang tiruan sudah pasti usianya, ya ketahanannya, kemampuannya, durability-nya pasti berbeda ya. Oleh karena itu pilih yang memang yang asli, yang dari Roh Kudus. Jangan coba-coba membandingkan atau mencoba menyandingkan kebahagiaan itu dengan yang bukan dari surga. Pasti kalah, percuma. Oleh karena itu fokus saja dengan kebahagiaan yang otentik yang dari Roh Kudus, dari surga. Puji Tuhan. Yang kedua adalah enjoy di dalam pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini berbeda. Saudara akan punya sudut pandang, saudara akan punya point of view yang berbeda. Kalau saudara berkata, ya saya mau punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Coba bandingkan dengan kata-kata, ya saya mau mengalami pencobaan yang diizinkan Tuhan. Pasti berbeda. Kalau saudara berkata, ya saya mau berjalan, punya pengalaman, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Wah, saudara pasti semangat. Kenapa? Karena pengalaman bersama dengan Tuhan ujungnya pasti pemulihan, ujungnya pasti kesembuhan, ujungnya pasti berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang bersukacita boleh katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Tadi ada 3 enjoy. Enjoy dalam kebahagiaan, enjoy dalam pengalaman, dan enjoy yang ketiga adalah ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Menghasilkan apa? Ketekunan. Dalam bahasa aslinya dikatakan hopomonai. Hopomonai ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan juga ditulis dalam Roma 15 ayat yang kelima. Perhatikan, semoga Allah yang sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggris mungkin saudara lebih familiar dengan kata endurance, ya, daya tahan. Kalau seorang pelari maraton, dia harus memiliki endurance, daya tahan untuk dia terus berlari sampai garis finish. Ya, kilometer 1, kilometer 2, terus dia harus punya daya tahan. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam daya tahan tentu saudara harus fokus pada tujuan. Saudara harus tekun melihat jarak, melihat pas saudara, melihat juga kaki saudara, ya, langkah saudara, saudara terus dengan seksama. Nah, seksama secara rutin dan terus menerus itu ketekunan. Begitu ada tanjakan, saudara merasa, oh ini kayaknya lumayan berat nih. Nah, disitulah di dalam ketekunan, di dalam endurance, daya tahan, ada yang namanya ketabahan. Jadi dia terus konsisten sekalipun ada tanjakan di dalamnya, dia terus perlu ketabahan. Makanya firman Tuhan mengajar saudara dan saya, yaitu kata ketekunan, hupomonai, itu juga mengandung kata yang namanya ketabahan. Juga ada mengandung yang namanya kesabaran. Nah, ya, mungkin begitu pada saat tanjakan ini, kalau tetap dalam lari maraton katakanlah begitu, tanjakan sudah lumayan berat, kita sudah cukup tabah, tiba-tiba ada rekan kita, tiba-tiba menyalip dengan kencang, lumayan cepat gitu. Pasti saudara juga merasa kadangkala kita merasa, kayaknya kok nggak sabaran ya, ini bahaya nih kalau sampai disalip. Saudara nggak usah fokus sama yang lain. Saudara tetap fokus pada track saudara yang memang dikhususkan bagi saudara sampai ke mana? Sampai kepada garis finish. Nanti ada waktunya kalau memang saudara diizinkan untuk lebih cepat, sudah enjoy saja.
tidak perlu memaksakan diri, tapi yang penting saudara sudah melakukan dengan optimal, maksimal di hadapan Tuhan. Ya, tidak loyo, tidak patah semangat, tidak putus pengharapan, tetapi terus bersemangat dan terus maju di dalam Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang saudara harus catat baik-baik bahwa ketekunan juga mengandung yang namanya ketabahan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, paling tidak ada 3. Yang pertama adalah enjoy di dalam kebahagiaan. Yang kedua adalah enjoy di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga apa? Enjoy di dalam ketekunan bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi, ya. Sepotong besi Bapak Ibu kalau dijual, anggaplah harganya cuma $2,5 gitu ya. Tetapi kalau ditempa menjadi sebuah tapal kuda, ternyata harganya naik jadi $5. Kalau ditempa lagi menjadi sebuah jarum, malah naik lagi. Katakanlah menjadi $175. Tidak berhenti di situ, besi yang tadi harganya cuma $2,5 tadi ditempa lagi, dibuat dan dibentuk menjadi pisau lipat yang begitu tajam, yang begitu unik pisaunya. Harganya naik berlipat kali ganda menjadi $1.625. Padahal tadi awalnya berapa? $2,5. Berapa kali lipat? Jadi 1.625. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata besi yang tadi itu bisa ditempa lagi menjadi yang namanya jarum penunjuk waktu atau jarum arloji, katakanlah begitu. Yang begitu sulit membuatnya dan perlu presisi yang sangat tinggi, ketahanan yang sangat baik, sehingga penunjuk waktu ini bisa bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun, dia tidak berubah. Kualitas yang demikian harganya melompat dari $1.625 menjadi $125.000. Bapak Ibu sudah bisa membayangkan berapa kali lipat sebuah besi yang biasa harganya $2,5 menjadi $125.000. Coba bayangkan kalau besi tadi itu mengatakan bahwa aduh nggak usah ditempa-tempa lagi lah. Sekali tempa dipanasin, dipukul-pukul, digesek-gesek, diasah-asah, nggak kuat, maka harganya akan tetap menjadi $2,5 besi yang biasa. Jangankan jadi tapal kuda, karena dia nggak tahan $2,5 besi biasa. Tapi kalau dia tahan, dia enjoy prosesnya, dia akan terus naik dari tapal kuda jadi jarum, jadi pisau lipat, bahkan sampai jarum penunjuk waktu yang sangat tinggi nilainya, kualitasnya sangat baik. Bapak Ibu Saudara, kita dapat satu pesan dari cerita ini, bagaimana supaya kita enjoy, maknai dengan dalam proses yang sedang kita alami. Jangan melihat sekarang kita sedang mengalami proses. Banyak yang mengeluh hari-hari ini karena aduh saya nggak bisa kemana-mana ya, saya nggak produktif ya, saya nggak bisa melakukan apa-apa ya sekarang, saya sedang dirumahkan sekarang. Mungkin ada yang mengalami proses itu, tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, engkau sedang diizinkan Tuhan masuk dalam proses menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, dan Bapak Ibu akan mengalami yang namanya endurance, daya tahan. Dan setelah masa itu selesai, maka engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Puji Tuhan, 3 enjoy the process yang saudara dan saya bisa nikmati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita sudah terima hari ini betul-betul masuk dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satukan hati kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur Engkau memberkati setiap kami, semua umat-Mu yang sudah menikmati, menerima dan siap melakukan firman Tuhan pada hari ini. Sepanjang bulan Oktober ini Tuhan memberkati dengan luar biasa, sampai kami masuk kemudian di bulan selanjutnya, bulan November. Berkat-Mu terus berlimpah, pengurapan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan,
Yang sedang bekerja Tuhan berikan keberhasilan, kekuatan, kesuksesan, hikmat dari Tuhan. Yang sedang sakit hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi kami semua. Terpuji nama Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk